back to my video. I'm Alfiani and this is my second interpreting video, and on this occasion I'll be using the consecutive interpreting technique. So let's get started. In a recent survey, a majority of respondents picked their sense of smell as the one they'd be most willing to give up among the traditional 5 senses. But if you love food, you should be giving your nose much more credit because it's actually our sense of smell that plays a huge role in our ability to process flavor. Sebuah survei terbaru menunjukkan bahwa kebanyakan orang ternyata lebih memilih kehilangan indera penciuman dibandingkan indera lainnya. Tapi kalau kamu benar-benar pecinta makanan, mungkin pendapat itu akan berbeda. Soalnya indera penciuman punya peran yang jauh lebih besar dalam menikmati cita rasa makanan daripada yang selama ini kita bayangkan. First, let's talk about how smell works. From coffee to stinky trash, the substances around us give off volatiles, which you can think of as tiny smell molecules. Sekarang kita bahas dulu bagaimana indera penciuman bekerja, baik aroma kopi yang harum maupun bau sampah yang menyengat. Semua berasal dari molekul-molekul kecil yang dilepaskan ke udara. Bayangkan saja, molekul-molekul ini sebagai pembawa aroma. We breathe in these smell molecules, which then stimulate the olfactory sensory neurons that sit high in the nose. Each of these neurons contains an odor receptor on its surface. Saat kita menghirup udara, molekul-molekul itu ikut masuk ke dalam hidung. Molekul ini kemudian merangsang sel-sel saraf penciuman yang berada di bagian atas rongga hidung, dan setiap sel saraf tersebut memiliki reseptor yang berfungsi mengenali berbagai jenis bau. Once the odor receptors are triggered by these smell molecules, the neurons send information about them to the brain. Begitu reseptor bau mengenali molekul aroma tersebut, sel-sel saraf penciuman akan segera mengirimkan informasi itu ke otak. Here's what I think is so cool. The brain not only categorizes that information as a particular odor, it may also begin to associate feelings like pleasure or disgust and other moods and emotions with that odor for future reference. Nah, ini menurut saya paling menarik. Otak tidak hanya mengenali aroma tertentu, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai perasaan seperti rasa senang, jijik, atau emosi yang lainnya. Jadi saat kita mencium aroma yang sama di kemudian hari, otak akan langsung menghubungkannya dengan pengalaman yang pernah kita alami. For example, you sniff bacon. You eat it, your taste buds get salt, and then your body gets a whack of fat, which is an energy source. So the brain loves it and attaches a positive label to it. Misalnya saat kita mencium aroma bacon lalu memakannya, lidah akan merasa asin, sementara tubuh memperoleh lemak menjadi salah satu sumber energi. Pengalaman itu dianggap menyenangkan oleh otak, sehingga aroma bacon pun diasosiasikan sebagai hal-hal yang positif. The next time you smell bacon, a sensation associated with pleasure arises. Now, itulah sebabnya saat kita mencium aroma bacon di lain waktu, otak akan langsung menghubungkannya dengan pengalaman yang menyenangkan. There are a lot of smells out there. More than our 400 or so odor receptors can detect. But people with a healthy working sense of smell have odor receptors that can combine to detect anywhere between 10,000 to more than 1 trillion different odors. Di sekitar kita ada banyak begitu jenis aroma. Meskipun kita hanya memiliki sekitar 4.000 jenis reseptor bau, reseptor itu dapat bekerja dalam berbagai kombinasi. Itulah yang membuat kita mampu membedakan mulai dari 10.000 hingga bahkan lebih dari 1 triliun aroma yang berbeda. Now, taste is completely different. It comes from taste receptors on our tongues and in our mouths. Berbeda dengan indera penciuman, indera pengecap bekerja dengan cara yang lain. Rasa yang kita rasakan ditangkap oleh reseptor rasa yang terdapat di lidah dan bagian dalam mulut. Taste is limited to the basics: salty, sweet, bitter, sour, and somewhat controversially, umami or savory. Pada dasarnya, lidah kita hanya mengenali beberapa rasa dasar, yaitu asin,
manis, pahit, asam, dan satu rasa yang masih sering diperdebatkan, yaitu umami atau rasa gurih. You can taste without smell, but anyone with a stuffy nose can attest that's a pretty bland experience. Kita memang masih bisa merasakan rasa makanan tanpa bantuan indera penciuman. Tapi siapapun yang pernah mengalami hidung tersumbat saat pilek pasti tahu kalau makanan terasa jadi hambar. That's because when we eat, for example, chewing pizza, the pizza releases volatiles that travel from our mouths and throat up through the nasal passage. Itu terjadi karena saat kita makan, misalnya kita mengunyah pizza, makanan tersebut melepaskan molekul-molekul aroma. Nah, molekul itu kemudian bergerak dari mulut dan tenggorokan menuju rongga hidung. There, olfactory neurons get all the complex smells from the pizza and send that information to the brains. Di rongga hidung, sel-sel saraf penciuman akan mengenali berbagai aroma khas dari pizza, lalu mengirimkan informasi itu ke otak. Smell and taste work together to help us enjoy food. Jadi, indera penciuman dan indera pengecap itu bekerja sama agar kita bisa menikmati makanan dengan lebih baik. When our nose isn't working properly and food seems flavorless, it's because we're only tasting those basic tastes without any of the complex odors detected through smells. Jadi, ketika hidung kita tidak berfungsi dengan baik, makanan pun terasa hambar. Itu karena kita hanya bisa mengecap rasa-rasa dasar, sementara aroma yang membuat makanan terasa lebih kaya tidak tertangkap oleh penciuman. So the next time you savor an amazing flavor, thank your nose. Our sense of smell is what brings nuance to what we eat. Jadi, lain kali saat kita menikmati makanan yang benar-benar lezat, jangan lupakan indera penciumanmu. Karena indera penciumanlah yang membuat setiap makanan memiliki cita rasa yang kaya dan begitu nikmat. Well, thank you for watching everyone and see you in my final video. Bye-bye!